Halo teman-teman penggemar animasi Donghua, selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Setelah dia dengan mudah melarikan diri dari para pengejarnya, sosok Lindong bergerak cepat melintasi hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya melambat. Saat ini, di depannya, ada lembah gunung raksasa. Di sekeliling lembah gunung itu, ada tumpukan tulang, yang dimiliki oleh binatang iblis atau manusia. Sementara itu, aura yang sangat keras dan mengancam muncul dari lembah gunung itu. Lindong dengan hati-hati mendekati lembah gunung itu, sebelum matanya mengamati lembah gunung itu. Seketika, bayangan setinggi beberapa lusin meter muncul di depan matanya. Saat dia menatap bayangan besar itu, Lindong dengan gemetaran menghirup udara dingin. Saat ini, dia akhirnya mengalami betapa mengerikannya tekanan aura ini. Sepertinya semua kekuatan Yuan antara surga dan bumi ini tidak berani mendekatinya, karena mereka mengitari sekeliling perimeter lembah dan terbentuk menjadi lingkaran cahaya seperti gelombang Yuan Power. Lindong sangat kagum dengan bayangan raksasa itu sehingga dia tidak berani bernapas sama sekali. Dia mengerti bahwa jika dia ditemukan oleh kera naga kuno itu, dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan hari ini. Sepertinya itu ditempa dari baja yang paling keras, sementara cahaya yang dingin namun kuat bersinar di sekujur tubuhnya. Wajah kera raksasa ini sangat mengerikan. Selanjutnya, di bagian atas dahinya, sebenarnya ada tanduk hitam yang tajam menonjol keluar. Tanduk hitam itu dipenuhi dengan pola-pola yang tidak jelas dan rumit, sementara aroma kuno dan kuat muncul darinya. Itu adalah tanduk naga. Ini adalah salah satu karakteristik unik yang dimilikinya karena darah naga di dalam tubuhnya. Tanduk naga itu adalah senjata yang sangat kuat. Jika seandainya Lindong mengungkapkan dirinya, jelas kera naga kuno bisa membunuhnya hanya dengan sekali tamparan. Karena itu, sangat mustahil bagi Lindong untuk mengalahkannya. Kemudian, Lindong diam-diam duduk di atas sebuah batu di belakang, sebelum dia berbalik untuk melihat ke dalam lembah dari waktu ke waktu. Namun, karena dia takut ditemukan oleh kera naga kuno itu, dia tidak berani menatap tubuh yang terakhir. Setelah dia meliriknya sebentar, dia akan buru-buru membuang muka. Lagi pula, dia takut bahwa binatang iblis yang begitu kuat mungkin memiliki kemampuan yang tajam untuk mendeteksi tatapan manusia. Saat Lindong menunggu, setengah hari berlalu. Sementara itu, dia duduk di samping lembah gunung tanpa bergerak sama sekali. Namun, penantian ini tidak sia-sia. Ketika perlahan-lahan mendekati waktu malam, kera naga kuno, yang duduk di dalam lembah gunung, akhirnya berdiri. Kemudian, ia mulai berjalan keluar dari lembah gunung. Ketika dia melihat bahwa kera naga kuno pergi, kegembiraan muncul di mata Lindong. Namun, dia tidak langsung melompat ke lembah dan mulai menyelidiki. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu sejenak, sebelum akhirnya dia melompat ke lembah itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tiba di tempat paling suci di lembah gunung. Ketika Lindong memasuki tempat suci paling dalam, sebuah kolam kecil segera muncul di depan matanya. Air di kolam itu berwarna merah darah, seperti itu terbentuk dari darah asli dan itu tampak sangat aneh. Namun, apa yang menarik perhatian Lindong bukan hanya kolam merah darah ini. Sebaliknya, di tengah kolam itu, sebenarnya ada dua, satu besar dan satu kecil, buah darah mengambang di sana. Dua buah darah ini tampak sangat aneh dan mereka tampak seperti binatang iblis. Namun, seseorang tidak bisa menyimpulkan jenis binatang iblis itu. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu terdiri dari beberapa binatang iblis yang dihancurkan bersama-sama. Lindong menatap kaget pada buah besar seperti binatang merah darah kecil itu, sebelum dia bertanya. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa
subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Tousan Beast Fruit. Marten kecil tiba-tiba muncul, sebelum mulai secara khusus pada buah darah besar dan kecil di tengah kumpulan darah itu. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, kera naga kuno itu benar-benar jahat. Itu benar-benar ingin menghaluskan Tousan Beast Fruits. Petik 2. 1000 buah buas. Apa fungsinya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah 1000 binatang ini tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan objek buatan manusia. Namun, cara untuk membuat objek seperti itu benar-benar kejam. Cara untuk membuat satu hanya diketahui oleh binatang iblis kuat tertentu yang memiliki garis keturunan kuno. Untuk menyempurnakan buah 1000 binatang ini, kita perlu menggabungkan darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Menilai dari tumpukan mayat di luar lembah, mereka pasti mati setelah darah esensi mereka dihisap kering oleh kera naga kuno itu. Mata Lindong berbinar, buah 1000 binatang ini jelas bukan harta biasa. Karena dia telah melihatnya hari ini, maka dia harus mengambilnya. Jika seseorang mencoba untuk mencurinya, maka akan segera merasakannya dan bahkan dapat menemukan si pencuri itu. Tiba-tiba, Marten kecil tersenyum dengan aneh, sebelum sosoknya melayang. Saat cakar menari, seketika, cahaya ungu gelap muncul dari tinjunya. Kemudian, itu berubah menjadi lubang hitam sebelum diam-diam menelan 2000 binatang buas itu. Saat Tousan Beast Fruit menghilang, ombak tiba-tiba muncul di dalam kolam itu. Namun, sebelum getaran itu bisa menyebar, Little Marten dengan paksa menekannya. Setelah memperoleh Tousan Beast Fruits, Little Marten langsung dengan cepat mendesak Lindong untuk pergi. Lalu Lindong buru-buru mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, bayangan pedang di bawah kakinya melintas sebelum menghilang dengan gagah keluar dari lembah gunung itu. Meskipun Little Marten dapat menghapus tanda yang ditempatkan oleh kera naga kuno itu, begitu kera naga kuno kembali ke lembah dan menemukan bahwa 1000 buah buasnya telah dicuri, niscaya akan sangat marah. Oleh karena itu, untuk bermain aman, yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Lindong dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Saat Little Marten menutupi aromanya, ia tidak takut ditemukan oleh binatang iblis manapun. Saat ini, yang bisa dipikirkannya hanyalah meninggalkan daerah ini secepat mungkin. Namun, beberapa saat sebelum dia akan keluar dari hutan, hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia berhenti dan menatap dengan hati-hati pada area di depannya. Di daerah itu, sebenarnya ada 4 aura di depannya. Saat ini, di kaki mereka, ada mayat iblis bis. Ketika dia melihat binatang iblis itu, wajah Lindong berubah sedikit. Itu karena, ketika dia pertama kali melihat orang besar itu adalah tahap awal form creation beast yang kuat. Namun, binatang iblis itu benar-benar telah dibunuh oleh keempat orang itu. Lindong sedikit terpana sebelum dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di antara mereka berempat, berdiri Liu Yuntian, yang sebelumnya dia kirim terbang dengan satu pukulan. Anggota dari Sekte Pedang Kuno. Ketika dia melihat Liu Yuntian, Lindong sedikit tenggelam. Dia tidak berharap dirinya cukup malang untuk bertemu dengan orang-orang ini. Sama seperti hatinya tenggelam, mata Lindong menyapu mereka berempat. Kemudian, dia menyadari bahwa barisan mereka benar-benar hebat. Selain itu Liu Yuntian, ada juga seorang pria buff pada tahap form creation. Selanjutnya, apa yang menyebabkan pupil-pupilnya adalah seorang pria tua berambut abu-abu, yang belum berbicara sepatah kata pun. Wajah lelaki tua itu suram dan dia terlihat sangat kurus. Namun, kulit di seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Terbukti, lelaki tua ini adalah seorang praktisi yang juga melunakkan tubuhnya. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Selain itu, dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Bahkan, dia benar-benar telah mencapai tahap awal Ki Creation. 3 tetua, ini adalah orang yang sebelumnya menyambar Purple Cloud Fruit kami. Lebih jauh, dia bahkan secara terbuka menghina Sekte Pedang Kuno kita. Ketika dia melihat Lindong, kegembiraan muncul di mata Liu Yuntian, sebelum dia buru-buru berbicara kepada para tetua lainnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah Lindong berubah jelek. Kekuatan kuno pedang sekte ini benar-benar melebihi harapannya. Karena usiamu yang masih muda, lelaki tua ini tidak akan terlalu keras padamu. Serahkan buah awan ungu dan tersesat dari Wastelens kuno.
Di masa depan, dimanapun kamu melihat sekte pedang kuno kami ada, buat diri kamu langka. Pria tua yang mengenakan pakaian abu-abu dengan dingin menatap Lindong, sebelum dia berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, kemarahan iblis melonjak dalam hati Lindong. Namun, lawan-lawannya benar-benar tangguh. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa tidak bijaksana baginya untuk melawan mereka. Pada saat ini, tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Langkah Little Marten itu kejam. Sekte pedang kuno adalah sekte terkuat di daerah Wastelands kuno, dan Kera Naga kuno juga adalah penguasa tempat ini. Jika kedua pihak ini bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyebabkan Kera Naga terluka. Pada saat itu, ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah esensi naga kera. Mata Lindong sedikit menyipit. Segera setelah itu, ekspresi perjuangan terungkap di wajahnya, seolah-olah dia sangat tidak mau. Namun, beberapa saat kemudian, dia akhirnya mendesah kesal, dan dengan membalik tangannya, buah merah darah muncul di dalamnya. Begitu buah merah darah ini dikeluarkan, Lindong tampaknya bereaksi segera, karena ia sangat cepat membalik tangannya dan menyimpan buah merah darah ke lengan bajunya. Ketika dia sekali lagi mengulurkan tangannya, buah yang halus, bulat dan berwarna ungu muncul, sebelum mengepalkan giginya dan melemparkannya ke arah Liu Yuntian. Namun, tepat saat dia hendak mundur, sesepuh berambut abu-abu itu tiba-tiba menginjak tanah, berhenti. Serahkan buah merah darah itu juga padaku. Setelah mendengar kata-kata tetua berambut abu-abu, ekspresi Lindong jelas berubah dengan cepat, saat dia buru-buru mundur beberapa langkah. Trio Liu Yuntian juga terkejut dengan hilangnya ketenangan dari sesepuh berambut abu-abu. Segera setelah itu, ketiganya saling memandang, sebelum perlahan menyebar, dan diam-diam mengelilingi Lindong. Aku berjanji padamu atas nama Sekte Pedang Kuno yang selama kamu menyerahkan buah merah darah, orang tua ini pasti tidak akan menghalangi kamu, dan bahkan Sekte Pedang Kuno tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu di masa depan. Menatap ekspresi gelap di mata sesepuh berambut abu-abu, ekspresi Lindong dengan cepat berfluktuasi. Pada akhirnya, dia mengepalkan giginya dengan cara yang sangat tidak rela, dan membuka tangannya, ketika buah merah darah berbentuk binatang muncul di dalamnya, yang memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Saat dia menatap buah merah darah berbentuk binatang yang tidak biasa, tetua berambut abu-abu tidak lagi bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Tangannya mencengkeram dan langsung mengambil buah 1000 binatang dari tangan Lindong, setelah itu ia tidak bisa menahan tawa hangat ke langit. Pada saat ini, hatinya jelas dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, karena kamu telah memberikan hadiah yang begitu besar kepada tetua ini, aku tidak akan mengejar masalah kamu yang tidak menghormati Sekte Pedang Kunoku. Pergilah." Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Tetua berambut abu-abu itu jelas dalam suasana hati yang sangat baik, ketika ekspresi tersenyum muncul di wajahnya yang tampak menyeramkan. Dia menyimpan tousan bisfruit ke dalam tas Qiankun dengan jentikan tangannya, sebelum berbalik untuk pergi. Di balik batu besar Lindong memandangi sosok-sosok yang menghilang, ketika seringai mencibir terbentuk di wajahnya. "Orang tua sialan, kamu harus berhati-hati terhadap duri ketika mengambil barang orang lain. Selanjutnya, mari kita bersiap-siap untuk menonton pertunjukan." Lindong tertawa kecil, sambil menatap hutan di belakangnya. Mungkin, itu tidak akan lama lagi sebelum Kera Naga kuno mulai menjadi gila. Wakakakakakak. Ketika Lindong memandang dari atas gunung, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam dari Wastelands kuno. Terkandung dalam raungan itu adalah kekejaman dan kemarahan yang tak terbatas. Di hadapan raungan ini, bahkan seluruh pegunungan mulai bergetar, dan binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Bahkan dari kejauhan seperti itu, Lindong menggigil sedikit. Tahap manifestasi binatang iblis memang sangat menakutkan. Raungan Kera Naga kuno ini menyebabkan seluruh Wastelands kuno menjadi gempar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Tatapan Lindong dengan santai menyapu, sebelum melihat ke arah utara. Di sana, banyak pria yang berpakaian serupa dikumpulkan. Ini adalah pasukan Sekte Pedang Kuno. Terbukti, meskipun Sekte Pedang Kuno adalah faksi terkuat di daerah ini, mereka sangat takut akan keberadaan yang menakutkan yaitu Kera Naga kuno.
Bahkan ekspresi tetua tahap Ki Creation berambut abu-abu itu serius saat dia menatap dengan bingung ke arah lembah gunung. Lindong mendarat di puncak gunung agak jauh dari Sekte Pedang Kuno, sebelum duduk sendiri untuk bermeditasi. Setelah beberapa waktu, matanya akhirnya terbuka, ketika senyum di bibirnya perlahan-lahan tumbuh lebih lebar. Ini adalah waktunya, Lindong bergumam pelan, saat matanya berbalik ke arah posisi Wastelens kuno. Segel Little Marten telah menghilang, dan bisa dipastikan bahwa undulasi unik telah dirasakan oleh kera naga kuno. Selanjutnya, saatnya menikmati pertunjukan yang bagus. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.